Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengar suara Pak Udi ya? Dengar. Hari ini Pak Udi langsung ke materi. Kemarin terakhir materi terakhir Pak Udi masih ingat Pak Udi menjelaskan tentang constraint dan video pembelajarannya baru sempat Pak Udi kirim tadi pagi. Nanti bisa dilihat. Ya, seperti kemarin, jadi setiap rekaman Pak Udi usahakan untuk bisa Pak Udi share menggunakan link. Jadi nanti kalian misalnya kesulitan atau materi Pak Udi kemarin apa bisa buka-buka bahwa Pak Udi pernah atau sudah ngajari tentang constraint. Pak Udi sudah ngajari sebelumnya tentang membuat draw atau lingkaran. Sebelumnya juga Pak Udi sudah infokan cara membuat tutorial atau langkah kerja sudah Pak Udi infokan di situ ya. Hari ini langsung ke materi, tapi sebelum ke materi Pak Udi mengingatkan aja bahwa yang baru masuk, yang baru gabung mikrofonnya di off kan, yang baru gabung mikrofonnya di off kan ya. Oke, sebelum Pak Udi mulai nanti tolong infokan bahwa hari ini ya masih ada untuk membuat langkah perbaikan dulu ya. Yang tugas kuis untuk M5 sudah saya share di pengumuman, masih ada sekitar 24 yang belum mengerjakan tugas. Ya, masih 24 yang belum mengerjakan tugas. Padahal tugasnya cukup gampang, ya. Sudah Pak Aludi share juga di tutorial, tapi nggak pernah dibuka tutorialnya, ya. Nggak tahu kenapa. Padahal sudah jelas, ya. Coba Pak Aludi bukakan yang tutorialnya kemarin, ya, yang apa namanya di langkah kerjanya. Kemarin Pak Aludi menginfokan video tutorial cara gabung ya, di apa namanya Microsoft Teams. Ini coba Pak Udi bukakan. Pak Udi mau terangkan sebentar aja biar nanti video ini bisa dilihat teman-temanmu yang lain. Ya, ini Pak Udi buka dulu. Itu datanya, ini adalah videonya. Pak Udi bukakan sebentar. Perhatikan. Ini ya, kemarin Pak Udi sudah apa namanya share ke kalian tutorial gabung tugas. Atau cara pengerjaannya sudah ada di sini semua. Ya, kalian tinggal lihat aja prosesnya. Tapi masih banyak dari kalian yang belum mengerjakan. Ya, kalau kesulitan bisa japri Pak Udi. Sebelumnya bisa dilihat ya tugas-tugas Pak Udi kemarin tanggal 15, hari ini sudah tak ganti tanggal hari ini 22 Oktober ya. Datanya ya kalau ada perubahan ya saya ganti, kalau nggak ada perubahan ya tetap data sesuai nggak ikut siapa nanti saya ngekliknya dari sini ya. Tadi nanti tak informasikan siapa saja, nanti lihatnya pengumuman dari sini ya. Terus tutorial ini ya, tutorial yang Pak Udi infokan di sini itu tutorial dalam bentuk PDF ini juga sama. Kalau kamu kesulitan di YouTube-nya, ya ambil di sini ada semua. Nanti dibaca, dilihat. Kalau nggak mudeng ya nanti tanyakan. Terus bagaimana cara membuka tugas? Di sini juga Pak Udi sudah infokan. Bentar, tak percepat ini. Ya, tugasnya, cara membuka tugas. Di tugasmu, di materi tugasmu itu ada di sini muncul. Ya, muncul di sini. Ya, tugas kalian. Ya, tugas kalian di sini. Ini daftarnya siapa saja, nanti dilihat. Terus dilihat tugas. Oh, di sini ada tugas.
Tugas perbaikan gambar terminal ya klik lihat tugasnya. Di tugas ini juga ada, di umum juga ada, nanti dilihat. Cara pengerjaannya juga cukup gampang. Tinggal klik tugasnya, kemudian muncul. Ya, munculnya seperti ini nanti, perhatikan. Yang tugas apa namanya perbaikan. Nah, tinggal nanti kalian klik ini aja. Diklik saja, kemudian kerjakan. Ini untuk tugas perbaikan. Ya, tolong nanti dibantu yang hari ini ikut Pak Widi, gabung Pak Widi, tolong yang belum, yang terdaftarnya masih banyak itu, tolong disuruh mengerjakan hari ini. Ini tinggal klik aja tugas perbaikannya dan dikerjakan. Ya, ini tugas perbaikan. Ya, nanti akan muncul seperti ini pada saat diklik tugas, nanti akan muncul. Ya, tugasnya apa? Nanti akan muncul. Nah, munculnya nanti seperti ini. Ya, munculnya seperti ini. Ya. Nanti munculnya seperti ini. Ini tutorial juga sudah ada, tergantung dari waktunya. Kosong berarti belum Pak di setting. Ya, belum mau di setting. Nah, kalau sudah sesuai, nanti muncul seperti ini. Tinggal ditulis saja namamu, sama kelas. Ini tugas kuis ya. Berarti kan ini tugas kuis. Ya, selesaikan. Gampang sebenarnya kalau kamu lihat itu gampang. Tolong yang lainnya diinfokan. Ya. Terus, tugas offline. Tugas offline-nya. Tugas langkah kerja, cek. Dibuka tugas langkah kerja, Pak. Buka. Ya. Tugas langkah kerja. Klik. Ya, nanti muncul seperti ini. Nanti Pak Udi akan tahu yang sudah ngerjakan siapa, yang belum siapa. Ya. Lihat, nanti diklik ini. Tugas ini diklik aja. Ya. Setelah diklik nanti akan muncul. Ya, dibaca instruksinya, terus tugas Pak Udi dibuka dulu. Bisa di-download dulu, enggak masalah. Ya. Diklik, dibuka, nanti muncul seperti ini. Kan? Ya. Ini tugasnya Pak Udi ya, langkah kerja. Ada 2 soal. Ada 2 soal. Nah, cara mengerjakannya gimana, Pak? Setelah kamu buka, bisa langsung ditulis di sini secara online, atau kalau kesulitan, di-download dulu atau diunduh. Caranya mesti kamu sudah bisa, di tutorialnya Pak Widi sudah ada. Ya, terus ditulis fungsi yang soal nomor 1 apa saja, langkah kerjanya apa saja. Itu sudah Pak Widi pernah share kemarin. Ya, sudah pernah. Cara mengerjakan tinggal tulis di sini. Ya, itu tolong nanti diperhatikan. Karena nanti posisinya Pak Udi akan tahu yang sudah mengerjakan siapa nanti kelihatan. Ya. Terus misalnya yang sudah mengerjakan tugas offline, tutorialnya sudah ada nih. Ya, tutorialnya sudah Pak Udi share di sini. Lengkap di sini sudah. Nah, ini sudah ada semua tutorialnya sudah Pak Udi share. Jadi tolong nanti diperhatikan. Ya, ini posisinya seperti ini. Ya. Ya seperti itu, nanti tolong diinfokan ke grup yang lainnya, ke kelasmu, bisa hari ini selesai semua 2 tugas itu, terutama yang ada di sini bisa Pak Wedi cek nanti, minimal kalian bisa ngasih contoh yang lainnya. Ya, kesulitan chat aja Pak Wedi, tanya Nur Rahim atau yang sudah mengumpulkan. Ada 1 anak yang sudah mengumpulkan tapi di datanya masih kosong, Pak. Kembalikan lagi, nanti dicek lagi, ya. Hari ini Pak Udi akan membahas tentang ini. Ya. Ini daftar anak ini tadi nanti dilihat aja. Hari ini masih ada 24 yang belum. Untuk tugas offline-nya masih sekitar 32 yang belum. Ya. Baru 2 anak, 1 anak itu masih belum menjelaskan tentang uraiannya. Tadi dikembalikan, nanti dicek lagi. Ya. Tolong nanti diinfokan ke yang lainnya. Hari ini Pak Udi fokus ke tugas, bukan tugas, untuk materi berikutnya yaitu ini. Pak Udi buka dulu untuk materi GTM-nya. Hari ini Pak Udi akan membahas tentang menggambar inventor. Yang kedua, ini, nah. Oke, kemarin Pak Udi
sudah menjelaskan tentang ini. Pak Odi kemarin sudah menjelaskan tentang constraint, ya. Pak Odi kemarin sudah menjelaskan tentang constraint. Hari ini Pak Odi akan menjelaskan tentang proses yang lainnya, yaitu untuk yang constraint ini sama praktikum kan. Nah ini kemarin Pak Odi ngajari yang ini, ya. Constraint sudah Pak Odi ajari, di YouTube-nya juga sudah Pak Odi terangkan dan sudah Pak Odi rekam. Jadi semua yang Pak Odi terangkan bisa kalian lihat lagi kalau kesulitan. Ya, yang dilihat adalah proses, terus pengertian dari masing-masing, ya, terus fungsinya. Ya, hari ini Pak Odi akan menjelaskan tentang proses yang kita sebut sebagai modify, yaitu move, copy, ya, terus cara memutar objek, rotate, terus cara memotong, trim, extend, sama offset, ya. Pak Udi akan terangkan ini dulu, ya. Kemudian toolbar pattern, rectangle pattern, circular, sama mirror, ya. Langsung Pak Udi akan jelaskan sekalian di sini, baru ke proses yang lainnya. Modify adalah memodifikasi gambar. Yang namanya memodifikasi adalah mengatur atau memodifikasi objek yang mungkin bisa kita atur, misalnya memindahkan. Memindahkan itu tidak semudah pada saat kalian klik terus digeser, enggak. Ada aturan cara memindahkannya. Move di sini adalah memindahkan objek ke posisi yang diinginkan, di mana objek yang lama akan hilang. Artinya dia berpindah. Cara penggunaannya bagaimana Pak? Klik toolbar move, ya. Kemudian select objeknya, objek yang akan dipindahkan di select dulu, ya. Selanjutnya pilih base point. Base point itu apa Pak? Titik referensi yang akan kita gunakan untuk pindah. Misalnya di sini akan saya pindahkan ke sini. Misalnya ini, ya, hasilnya adalah ini. Nanti akan saya pindahkan di sini. Dari sini base point-nya saya pindahkan. Ya, tinggal nanti mau diatur jaraknya berapa atau dipindahkan kemana, ditarik juga bisa menggunakan fasilitas move tadi. Ya, langsung Pak Udi buka untuk inventornya. Saya buka dulu inventornya. Saya lanjutkan yang ini. Sekalian dua aja, move itu memindahkan objek. Nanti Pak Udi akan praktekkan. Copy sekarang. Copy fungsinya untuk menduplikat objek. Cara ngopinya bagaimana Pak? Ya, menduplikat artinya adalah menggandakan objek. Caranya adalah klik toolbar copy, ya. Kemudian select objek biasa, klik objek yang akan kalian copy. Kemudian tentukan base point-nya. Base point-nya itu pojok sini, ya. Kemudian enter atau arahkan di mana mau diatur, di sebelah kiri, diklik yang pojok sini boleh. Nanti pindahnya sini, sini juga nanti pindahnya ke atas. Jadi dia ngopi, atau mungkin dari sini mau dipindahkan ke sini dengan jarak tertentu bisa, ya, itu namanya copy, ya. Oke, sambil nunggu inventornya ini sudah muncul. Pak Udi bukakan inventornya, kita belajar move dulu, ya. Pak Udi ajari move dulu. Selalu hari ini selalu saya rekam, jadi jangan khawatir, prosesnya ini Pak Udi rekam sehingga nanti setiap prosesnya bisa kalian lihat hasilnya, ya. Oke, saya buka lagi untuk inventornya. Bentar, inventornya belum kebuka. Baru proses new. Nah, untuk inventornya belum kebuka. Ini munculnya apa? Munculnya apa di layar kalian? Di layar kalian munculnya apa? Salah satu bisa infokan Pak Udi. Halo? Di layar kalian munculnya apa? Halo?
Halo, di layar kalian munculnya apa ini? Munculnya video tutorial cara gabung tugas di tim, Pak. Oh, oke, berarti ini bisa muncul ya. Ya, oke. Terus untuk inventornya, bentar, karena prosesnya berbeda-beda. Ini yang tutorialnya yang tadi barusan Pak Ude buatkan. Atau stop. Ini sebenarnya sudah Pak Ude buatkan, cuman kan ini tugas, jadi yang sudah bisa lihat ya tinggal dibuat aja. Oke, untuk yang inventornya kok belum kebaca ya, belum muncul, sebentar. Untuk yang rekamannya muncul, bentar, inventornya ini bisa muncul. Buka lagi. Oke, Pak Odi sambil lanjutkan ini dulu, sambil kita nunggu inventornya belum muncul. Setelah copy ada fasilitas modify yang kedua adalah rotate. Fungsi rotate adalah untuk memutar objek ke posisi yang diinginkan. Rotate di sini kita fungsikan kenapa kadang-kala kita mau memutar objeknya. Ya, objek mau kita putar. Putar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kita putar bisa 90 derajat, 180 bisa. Ya. Caranya apa? Klik toolbar rotate. Ya, kemudian pilih select objek seperti biasa, tentukan titik poinnya yang akan digunakan untuk merotate, misalnya di pojok sini, artinya ini bisa muter ke kiri, ke kanan, sesuai yang kita inginkan, mau diputar 90 derajat, 180 atau 270, dia akan muter sesuai. Ya, ini yang kita sebut sebagai rotate tadi. Trim, ya, untuk memotong objek, ya. Untuk memotong kelebihan, misalnya kalian ada 2 persegi panjang, ini mau dipotong, tinggal pilih aja trim. Ya, fungsinya untuk memotong line, add, polyline pada objek yang saling berpotongan dengan cara klik bagian yang akan dipotong. Cukup mudah, karena kita hanya ngeklik bagian yang dipotong saja. Ini diklik, nanti hilang. Atau yang bagian ini saja, nanti ini hilang. Ya, seperti itu. Maaf Pak, gambarnya ya, belum kelihatan. Gambar yang mana? Tadi Pak. Nggak ada muncul gambarnya, Pak. Gambarnya nggak muncul. Yang rotate, yang memutar sama trim. Oh, yang rotate sama trim nggak muncul ya? Bentar, oke, buka lagi. Bentar. Ini posisinya. Ini muncul nggak? Iya, muncul. Ya, Pak. Muncul. Ya. Tadi yang rotate ya. Oke, yang rotate ini. Ini yang rotate. Yang rotate fungsinya sama, yaitu memutar objek, di mana titik referensinya dari titik bebas, dari titik sini boleh, dari titik sini boleh, dari titik sini boleh, terserah. Yang penting adalah pada saat kamu klik rotate, kemudian klik objeknya, jangan lupa tentukan dulu klik bagian yang akan dirotate. Artinya pusatnya di mana? Di sini. Berarti ini akan muter. Referensinya dari sini. Ya, itu rotate. Sedangkan kalau trim, ya, fungsinya adalah untuk memotong line, add, sama polyline. Yang namanya memotong di sini adalah objek yang panjang ini, misalnya ada 2 persegi panjang, kita tumpuk jadi satu, terus kita mau menghilangkan 2 objeknya. Cukup kita klik aja trim, kemudian klik objek yang akan kita hilangkan, dia otomatis akan hilang. Ya. Sedangkan extend di sini adalah fungsinya untuk menutup atau menyambung. Ya, dengan menggunakan Inventor atau AutoCAD, ya, kita pada saat menyambung cukup dengan ngeklik aja yang ini, nanti akan nyambung sendiri.
Ya, kita klik yang warna merah ini nanti nyambung sendiri. Ya, otomatis secara otomatis nyambung. Bahkan ini kamu klik dengan ini, dia juga akan nyambung. Karena dia fungsinya nyambung. Tidak hanya garis, tapi as atau S polyline juga bisa. Ya, itu fungsi dari ascend untuk menutup atau menyambung. Ya, bisa berupa garis, as atau busur, atau garis lain yang tidak beraturan. Artinya S polyline itu lainnya bisa melengkung, bisa membentuk pola bebas. Itu yang extend. Sedangkan offset fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil. Fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil. Maksudnya begini, misalnya Pak Wedi buat objek seperti ini. Lingkaran, tapi tidak penuh, yang satu saya vertikalkan, yang satu saya horizontalkan. Ukuran diameternya taruhlah misalnya 6. Nah, kalian misalnya membuat lagi gambar ini, tapi ada jaraknya di atasnya, ya, atau mungkin membuat ini lebih kecil di bawahnya, tapi ada jaraknya dari besar ke kecil berapa, atau dari kecil ke besar berapa, kita gunakan offset. Seperti ini misalnya. Ya, Pak Udi offsetkan, terus ini saya kasih jarak, misalnya saya kasih jarak 2 mili. Offsetnya saya klik offset, ya caranya klik offset. Kemudian saya masukkan jaraknya berapa tadi, 2 mili, saya masukkan 2 mili. Kemudian akan bergerak sendiri ke atas, kalau kalian pengen diperbesar. Tapi kalau kalian duanya pengen di bawahnya, diperkecil, dia akan mengecil di sini. Dengan jarak sama, 2. Ya, ini enaknya kita menggunakan offset tadi. Sedangkan scale untuk membuat skala objek menjadi lebih besar atau lebih kecil. Ini cukup, ini hanya skala aja. Jadi misalnya ini ukurannya 10 kali 5, pun diperkecil separuhnya bisa menjadi 5 kali 2,5. Karena kita menggunakan fasilitas scale tadi. Ya, untuk membuat skala objek menjadi lebih besar atau lebih kecil. Caranya klik scale, kemudian pilih objeknya, tentukan base point-nya seperti biasa, kemudian tentukan skala faktornya berapa. Apakah dibuat perbandingan 1:2 atau 2:1, dibesarkan atau dikecilkan tergantung dari permintaan. Ya. Tadi sudah Pak Udi jelaskan tentang modify. Selain modify, Pak Udi akan jelaskan tentang toolbar pattern. Toolbar pattern itu apa, Pak? Toolbar pattern di sini adalah toolbar yang digunakan untuk memperbanyak objek, tapi sekali. Objek itu bisa lebih dari 10, bahkan ratusan. Ya, misalnya seperti ini. Pak Udi mau membuat lingkaran. Lingkaran ini memanjangnya ke sini misalnya 50 lubang. Ke bawahnya sini sekitar 100 lubang. Kamu tidak mungkin membuat ini menjadi dikopikan satu kelamaan. Nah, dengan menggunakan toolbar pattern ini, kita bisa membuat lubang. Ya, misalnya nanti disuruh melubangi, membuat lubang jumlahnya 50 secara horizontal dan 100 secara vertikal. Kita cukup ngeklik rectangular. Karena fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan pola lurus. Ya, pola lurus di sini adalah lurus secara horizontal dan lurus secara vertikal. Ya, hanya dengan menggunakan sekali klik aja. Ya, nanti Pak Udi jelaskan lewat AutoCAD. Tapi yang penting pemahamannya adalah bahwa toolbar pattern fungsinya untuk memperbanyak objek yang tidak bisa dilakukan oleh copy. Artinya sekali misalnya ada objek membuat lubang yang jumlah lubangnya lebih dari 10, ada 20, bahkan seperti tadi Pak Wedi rencanakan 50 ke kanan, 100 ke bawah, harus dengan sekali klik, itu kita gunakan rectangular bisa. Ya. Sedangkan kalau bentuknya pengen melingkar, ya, ini ada namanya circular pattern. Ya, apa Pak bedanya dengan rectangle pattern? Karena rectangle pattern membuat objeknya itu horizontal sama vertikal. Artinya membuat lubangnya secara horizontal, misalnya plat kotak, terus disuruh melubangi, itu arahnya adalah lurus, polanya adalah lurus, objeknya lurus, apakah lurus horizontal maupun vertikal. Sedangkan yang circular pattern, misalnya kalian disuruh membuat lubang atau roda gigi, ya, di mana roda gigi jumlahnya misalnya jumlah roda giginya 20.
Kamu tidak mungkin ngopi satu-satu, jumlahnya 20. Nah, kita butuh ini namanya circular pattern. Atau misalnya suatu lingkaran atau plat berbentuk lingkaran, kamu disuruh ngebur, jumlah burnya adalah 20 biji. Nah, kamu tidak bisa gambarnya tidak bisa dengan cara satu lingkaran diameternya misalnya 10 mili, jumlahnya 20, kamu kopikan satu-satu kesuwen, kelamaan. Nah, dengan menggunakan circular pattern ini, kita bisa langsung klik. Ya, kita bisa langsung memasukkan datanya. Misalnya seperti ini. Datanya misalnya gaya roda gigi 1. Roda giginya dibuat satu roda gigi. Kemudian kita masukkan di sini, ya, jumlah gigi yang akan kita perbanyak berapa? Jumlahnya misalnya 20, Pak. Cukup kita buat satu saja di sini. Kemudian kita masukkan di sini 20. 360 ini adalah pada saat roda gigi ini kita putar sebesar 360 derajat. Artinya apa? Full roda giginya. Jumlahnya 20. Ya, nanti kita buat. Nanti Pak Udi kasih contoh. Ya, ini namanya circular pattern, yaitu membuat duplikat objek dengan pola melingkar. Artinya membuat duplikat objek ini adalah mengcopy, tapi lebih dari satu, bahkan bisa ratusan atau ribuan, tergantung objek yang kita buat. Kalau di copy nggak bisa sudah, tapi dengan menggunakan circular pattern dia bisa ngopi, tapi melingkar dia. Tapi kalau yang ini tadi, ya, yang tulbal pattern dia lurus, polanya pengkopian duplikatnya adalah lurus, apakah secara horizontal maupun vertikal. Artinya kita bayangkan ini bentuk plat misalnya, terus disuruh untuk melubangi, tapi jumlahnya banyak. Kita nggak mungkin kalau istilahnya kita copy satu-satu. Ya, mirror. Masih di pattern, di dalam modify pattern di sini selain ada rectangle pattern sama circular pattern, ada juga yang namanya mirror. Fungsinya mirror adalah untuk membuat duplikat objek dengan referensi garis cermin. Misalnya kalian disuruh membuat garis ini satu. Garis ini atau pola ini itu nanti akan sama dengan yang sebelah kanannya. Kamu nggak usah buat lagi di sini, kelamaan. Gunakan aja mirror. Jadi misalnya kamu buat ini, misalnya gambarnya Pak Udin membuat pola ini utuh misalnya. Terus kamu disuruh Pak Udin gambar, kamu nggak usah gambar utuh di sini, cukup ambil separuh, buat yang sebelah kiri saja, karena yang kiri sama kanan sama. Ini bukan objek seperti ini aja, mungkin bentuk objek yang lain yang menurut kalian sama kok Pak, kanan sama kiri. Kita cukup buat separuh saja. Ini akan menghemat waktu. Daripada kamu membuat utuh seperti ini, kelamaan. Sama-sama jadi, tapi prosesnya menjadi lama. Itu yang kalian harus catat. Ya, dengan menggunakan mirror ini, kita bisa membuat duplikat objek dengan referensi garis cermin. Artinya, misalnya kita disuruh membuat pola seperti ini. Sebenarnya aslinya polanya panjang seperti ini. Ini ada garis lurusnya. Tapi kamu cukup membuat separuh saja dari garis ini. Ini ukurannya berapa, ini R-nya berapa, ini berapa. Kayak buat dulu. Sampai ditutup dengan garis misalnya. Setelah itu, cara menduplikatnya adalah klik objeknya. Ini diklik semua. Kemudian kamu ditanya mirror line. Mirror line-nya adalah garis ini. Sebagai mirror line adalah garis cermin. Tanpa ada garis bantu ini, kita nggak bisa mencerminkan dua objek ini menjadi seperti ini. Maka kita butuh yang namanya mirror line. Mana Pak mirror line? Ini mirror line. Ya, ini namanya mirror line. Jadi garis ini akan kita cerminkan ke kanan dengan sama persis, ya, terhadap objek aslinya. Ya, ini namanya fasilitas mirror. Ya, udah, ini kita sampai ke sini aja. Terus untuk finish sketch yang biasa Pak Odi jelaskan, finish sketch fungsinya untuk mengakhiri proses penggambaran. Sebelum Pak Odi lanjutkan ke inventor, silakan ada yang ditanyakan seputar toolbar pattern, silakan Pak Odi tunggu. Mungkin ada yang perlu Pak Odi harus jelaskan lagi, silakan. Sambil Pak Odi siapkan untuk inventornya. Ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Gimana? Sudah cukup? Jelas? Halo? Sudah cukup jelas? Halo?
Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, Pak Budi ini buka inventor kelihatan nggak di situ? Belum. Inventor. Belum, Pak. Belum. Belum. Oke, benar. Kalau ini masih belum? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Oke, Ya. muncul inventor ya. Oke, Pak Budi, mulai dari proses awal, yaitu seperti biasa kita klik project. Selalu setiap membuka inventor, jangan lupa projectnya diaktifkan, kelasmu sama namamu. Kalau tidak, kamu akan tersave di folder temanmu yang lain atau kelas yang lain. Seperti ini, yang aktif M4. Nanti kalau kamu gambar, ya kesimpulannya di sini. Hati-hati di situ. Ya. Misalnya kalian M5, buka aja yang tugas GTM 12 TP5, kemudian di-apply, terus di done. Kita aktifkan. Seperti biasa, Pak Budi pilih new, ya, pilih metrik, pilih standar meter IPT karena kita mau buat part, kemudian kita pilih grid, ya, kita buat grid, pilih grid, kita tunggu sebentar, ya. Setelah itu, karena tadi Pak Budi ngajari tentang toolbar modify, maka Pak Budi akan ajari tentang cara memodifikasi atau menggeser, ya, atau menggunakan fasilitas move sama copy. Kalau ditunjukkan sebentar biar prosesnya lebih jelas, ya. Kita pilih ke start 2 disket. Kalau gambarnya tiba-tiba hilang, langsung komunikasikan sama Pak Budi, jangan diam, ya. Karena Pak Budi, masih kelihatan kan inventornya? Halo, masih kelihatan ya inventornya? Masih, Pak. Oke, Masih. setelah start 2D sketch kamu pilih, seperti biasa sambil mengingat, kalau Pak Widi arahkan di sini, yang garis putih ini, namanya XY plane, kalian akan berada di pandangan atas. Ingat-ingat itu. Kalau kalian pilih yang XY plane, kalian berada di pandangan depan. Jadi pada saat di extrude, jadinya pandangan depan. Ya, kalau kalian berada di YZ plane, kalian akan berada di pandangan samping. Artinya misalnya kamu extrude, gerakannya adalah menyamping. Pandangannya dari sisi samping isometriknya. Perhatikan itu. Ya, karena ini hari ini Pak Udi masih latihan ke proses cara memindahkan, maka Pak Udi bisa menggunakan fasilitas ini aja. Ya, pandangan atas saja, yaitu XY plane. Pak Udi pilih XY plane. Kemudian Pak Udi coba untuk membuat rectangle sembarang. Pak Udi buat rectangle sembarang dari sini misalnya. Ya. Ukurannya sambil belajar, misalnya Pak Udi mau membuat ukurannya untuk lebarnya 10 tab, ya, jangan enter ya, tab, panjangnya Pak Udi buat 20, sambil mengingat aja. Nah, kalau sudah, misalnya Pak Udi mau memindahkan ini mau tak pindahkan ke sebelah kiri atau atas, nah, cukup kita menggunakan move, ya, cukup kita menggunakan move. Caranya Pak, klik move, ya. Perhatikan ini namanya select objek. Select objek berarti kamu harus memilih objeknya. Bisa dengan cara di blok seperti ini objeknya, bisa dengan cara diklik satu-satu boleh. Ya, setelah select objek, jangan lupa kamu pilih base point-nya. Klik base point-nya. Base point-nya adalah titik referensi yang akan kamu pindahkan. Boleh di titik ini, boleh juga di titik ini, bebas. Pak, di tengah aja tadi saya buatnya kotak di tengah kok Pak. Boleh? Klik aja, kemudian tarik di sini. Ya. Taruh di sini, sebelah kanan atau mungkin di sini atau mungkin mencang sini. Bebas. Ini cara move aja. Misalnya Pak Udi taruh di sini. Ya. Posisinya sebentar, ini harus kita posisinya, base point-nya harus kita tentukan. Kadang-kala kalau di situ dia nggak mau, ya. Saya ulangi lagi untuk move-nya, saya move, saya blok dulu. Ya, kemudian base point-nya saya tentukan. Ya, coba saya taruh di sini. Ada geometri yang tidak mau di move. Sebentar, ada yang berbeda ini. Coba kita buat yang tidak di tengah, karena kadang-kala kalau di center pusat dia nggak mau. Coba kita buat kecil di sini. Sebentar, kita move. Coba kita klik seperti ini aja.
base point-nya kita tentukan di titik sini. Oh, bisa. Artinya kadangkala seperti ini. Ya, ini bisa ya berarti. Artinya kadangkala titik referensi utama ini nggak bisa dipindahkan pada saat kita berada di titik referensi utama, titik start point. Ini kadangkala nggak mau dipindahkan karena dia merasa dia di titik pusatnya, mau dipindahkan kemana? Ya, ini kadangkala nggak mau. Ya, ini kadangkala nggak mau dia. Tapi kadangkala juga mau, tapi tidak di posisi ini. Sama ya. Artinya bisa kita pindahkan, yang penting tidak mulai dari tengah. Ya, tinggal kita mau taruh di mana, kita sesuaikan. Apakah lurus seperti ini, apakah miring seperti ini, atau mungkin di bawah sini. Kita tegakkan seperti ini. Bisa. Ini kita move. Ya, artinya yang lama hilang. Itu menggunakan fasilitas move. Oke. Move sudah, copy sekarang. Ya, copy. Ngopinya sama, cara ngopinya, misalnya Pak Udi mau copy objek, select objek dulu, bisa di blok seperti ini, select objek, base point-nya tentukan, misalnya di sini base point-nya, kemudian kita copy. Ya, ngopinya mau ditaruh di pojok sini, atau mau taruh di sini, ngopinya di sebelah sini, disamakan, ya bisa. Nanti ada dua ini. Oh. Nah, ini masih ada. Kalau kamu mau proses lagi, Pak, ada dua yang saya copy, Pak. Kanan sama kiri misalnya. Klik aja. Kok masih pengen lagi atasnya misalnya. Tergantung dari objek yang kita buat. Atau mungkin kirinya misalnya. Bisa. Tapi kalau pengen udah selesai ya escape aja. Di keyboardmu klik escape. Udah. Ini namanya copy. Ya, fasilitas copy. Nah, karena ini inventor, Pak, tadi ngopinya kok nggak ada jaraknya. Jaraknya nanti tentukan aja manual dimensi ini. Cepat kok. Misalnya pengen jaraknya 10, tinggal dimasukkan 10. Ini jaraknya juga pengennya 10. Ya, tinggal masukkan jaraknya 10. Nanti akan sama. Ini juga nanti mintanya jaraknya 10. Ini juga nanti hasilnya 10. Seperti ini. Artinya jarak bisa kita atur sendiri. Artinya tinggal digeret aja, nanti kita tentukan jaraknya bisa. Itu fasilitas move sama copy. Sekarang rotate. Ya, kita mau memutar objek. Pilih rotate. Ya, klik rotate. Seperti biasa, select objek berarti pilih objek yang akan kita rotate. Seperti ini. Boleh kamu klik satu-satu, boleh. Atau langsung di blok juga boleh. Kemudian apa yang ditentukan center point-nya. Klik ini. Center point-nya di sini. Ya, yes, kemudian kamu disuruh untuk mengatur posisinya di mana. Berapa derajat di sini. Ini ada pilihan, ya. Berapa derajat ini ada pilihan, ya. Kalau kamu posisinya pengen berapa 90 derajat misalnya, nanti akan berputar 90 derajat. Ya. Tapi kalau sudah 90 enggak mau. Ya, kita coba lagi di sini kita klik, ya, terus precision inputnya kita aktifkan bisa atau kita tidak aktifkan juga bisa. Centernya misalnya dari sini, ya, the geometry is concerned as the geometry istilahnya adalah kita mau memutar objeknya di posisi mana, ya, apakah di sini, apakah di sini. Ya, apakah di sini 90 derajat atau mungkin di sini atau di sini, dia akan mengikuti prosesnya. Misalnya di sini, ya, ini akan bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. 90, ini sama 90, dia nggak gerak karena sama. Kalau 270 dia juga sama posisinya. Nah, kita arahkan ke 180. Klik aja. Ini memutar objek. Jadi tidak harus di 180 atau 90. Ini kita rotate. Ya, posisinya sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Terus trim. Trim di sini adalah untuk tadi intinya adalah memotong objek atau menyambung lagi, ya. Istilahnya trim tadi adalah memotong objek atau
bagian bisa memotong objek dalam bentuk lain atau arcs bisa seperti ini misalnya contoh Pak Udi buat lingkaran di sini. Nah, lingkarannya di sini sembarang. Yang satunya di sini. Nah, terus Pak Udi besarkan. Pak Udi mau memotong. Yang saya hilangkan adalah yang ini bagian dalam, yang ini bagian luar. Ya, Pak Udi pilih trim aja, perhatikan. Ini bagian dalam saya potong, tinggal dipilih aja, pilih aja. Ini yang bagian luar yang saya potong, pilih aja, pilih aja. Kadang-kala kita butuh bentuk-bentuk yang tidak ada di geometri aslinya. Kadang seperti ini. Ini namanya trim. Sedangkan extend, ya kebalikan dari trim. Extend ini kebalikan dari trim. Kalau extend ini adalah memperpanjang dia, ya. Extend di sini adalah memperpanjang objek, di mana bisa memperpanjang atau menutup objek lain. Misalnya seperti ini. Pak Udi ada garis ini, di sini. Ya. Terus yang satunya ada garis di sini. Sembarang. Ya. Terus kalian disuruh untuk ini disambungkan ke sini, ini disambungkan ke sini. Kamu nggak usah buat lain, terus ditarik, nggak usah. Cukup pakai ini, extend tadi. Ya, klik garisnya ini, dia akan nyambung. Klik garisnya ini, dia akan nyambung di depannya. Ini juga otomatis nyambung di depannya. Ini juga berlaku untuk ini. Lingkaran misalnya separuh, ternyata salah. Ini harusnya utuh. Diklik aja pakai extend. Ini dia akan utuh lagi. Ini juga sama, utuh lagi. Ini juga sama, nyambung lagi. Ini juga sama, nyambung lagi. Inilah keistimewaan kita menggunakan trim sama extend yang fungsinya mungkin hampir sama dengan AutoCAD, tapi lebih enak ini. Ya, lebih enak Inventor. Kalau nggak enak gimana? Kamu tinggal klik aja dia nempel. Potong trim juga tinggal objek yang dipotong diklik aja tanpa harus klik kanan enter dulu, nggak perlu. Ya, seperti ini pakai trim ya wes anggar iki ilangi meneh. Enaknya gini. Ini juga sama, ini potong, udah potong aja. Seperti ini. Cukup jelas ya yang Pak Udi informasikan? Halo? Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang tadi Pak Udi belum jelaskan itu offset. Ya, offset. Fungsi offset di sini adalah tadi Pak Udi sudah menjelaskan, offset fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil. Kalau dicontohkan ini. Misalnya ini mau disuruh, kalian disuruh untuk membuat offsetnya di atas atau lebih besar atau di dalamnya lebih kecil. Ya, bisa Pak, bisa. Caranya Pak, saya pilih offset. Ya. Ini langsung saya klik. Ya. Nah, pada saat klik, kamu mau mengecilkan atau membesarkan? Kamu akan ditanya dia, mau mengecilkan atau membesarkan? Tapi kalau mengecilkan ada batasnya. Paul nggak bisa karena ini lingkaran. Ya, misalnya Pak dibesarkan. Ya, ada pertanyaan, jaraknya berapa? Ya, 5 mili Pak. Tulis saja 5. Enter. Nanti dia akan membesar 5 mili. Sama persis dengan yang tadi. Karena dia seperti dikembangkan di offset itu seperti membuat duplikat dengan hasil lebih besar atau kecil. Ya. Misalnya ini dikecilkan, ya, jaraknya berapa? 1 Pak. Udah jadi sama persis. Artinya sama persis, ukurannya jaraknya sama. Ini becak ya sama, ukurannya sama. Kalau nggak percaya dicek aja. Benar nggak Pak? Ini tadi ukurannya 5. Benar, pasti 5. Ukurannya 5. Pak ini apa benar tadi jaraknya 1? Pasti 1. Jaraknya adalah 1 mili. Seperti itu. Offset. Oke, Pak Udi lanjut lagi. Offset sudah, extend sudah. Yang penting Bang Pak Udi bahas di sini biar besok pada saat gambar lebih gampang. Kita ke sini, rectangle pattern. Ya. Rectangle pattern adalah tadi Pak Udi sudah menjelaskan rectangle pattern untuk membuat duplikat objek dengan pola lurus, ya, dengan pola lurus. Dengan rectangle pattern kita bisa menghemat waktu tanpa membuat objek satu persatu. Jelas, ya. Menduplikat objek dengan pola lurus. Misalnya gini, Pak Udi ada kotak. Misalnya kamu disuruh untuk membuat kotak seperti ini. Kotak ini nanti mau dibor.
Misalnya Pak Udi agak buat besar, misalnya panjangnya, lebarnya 100. Ini contoh aja. Untuk setep panjangnya 200. Ya. Terus kalian disuruh membuat lingkaran di sini. Satu lingkarannya ini saya kasih contoh aja, satu lingkarannya di sini. Lingkarannya misalnya diameternya 10. Tapi ini ada jaraknya. Jarak di pinggir ini sama sini masing-masing 10 misalnya. Ini sama ini nanti 10. Ya, 10. Terus yang ini sama center ini juga sama 10. Nah, misalnya kalian disuruh lingkaran ini disuruh memperbanyak sepanjang plat ini, ya, sepanjang plat ini dengan jarak atau dengan jumlah lebih dari 1 misalnya. Ya. Terus ini juga sama lebih dari 1. Jumlahnya berapa Pak? Karena Pak WD belum merencanakan, ini saya hanya merencanakan kotaknya 200 sama 100, kita langsung buktikan ke prosesnya aja. Kita klik rectangle pattern, perhatikan prosesnya. Klik rectangle pattern. Nah, di sini akan muncul satu tabel kecil. Geometri adalah ini yang akan kita buat atau ini yang akan kita perbanyak atau kita duplikat jumlahnya. Kemudian ini direction 1 adalah ini. Direction 1 adalah ini arah penduplikan kita mau ke kiri atau ke kanan. Karena kotak saya di sebelah kanan atau lingkaran ini posisinya nanti saya buat ke kanan untuk memperbanyaknya, ya saya ganti arahnya ini bukan ke kiri tapi ke kanan. Caranya Pak, flipnya ini diklik, nanti arahnya ke kanan. Ini direction 1 adalah yang nanti pengkopiannya ke kanan secara horizontal. Nah, kalian ini ditanya, pertanyaannya apa? Ini nanti mau jumlahnya berapa? Terus jarak ini sama ini berapa? Misalnya kamu menentukan jaraknya ini sama ini nanti ini biar jadi 5, ini 5, 10. Ini misalnya membuat ini 15. Nah, kenapa 15? Karena Pak Udi mau ngatur ini jaraknya biar nggak mepet Pak. Nah, terus kamu ditanya, jumlahnya ini nanti berapa? Apakah 2? Ataukah mungkin 10? Atau mungkin 12? Atau mungkin 13? 13 saja Pak. Pas di sini nanti tidak nabrak dengan ini karena ini nanti saya bor misalnya. Dia langsung muncul, tapi bentuknya bayangan. Berarti kan ya, ini yang direction 1 arahnya horizontal. Direction 2, perhatikan Pak Udi. Saya klikkan di sini, ini yang direction 2. Sama seperti tadi, arahnya kalau sudah benar ke bawah, ya nggak usah dirubah flipnya. Tapi kalau nanti arahnya ke atas seperti ini, klik flip, arahkan ke bawah karena Pak Udi mau nanti ngebornya juga ke bawah juga misalnya. Ya. Nah, setelah itu sama seperti tadi, jaraknya sama Pak. Ternyata 15 dari center sini sampai center ini jaraknya 15 misalnya. Oke, kita buat 15. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya apakah 10? 10 kebanyakan Pak, nanti habis ketabrak di sini. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita buat 5. Atau kita buat 6. Ya, 6 aja Pak. 6 ini masih ada sisa. Uang ini juga kita baru merencanakan. Nah, perhatikan Pak Udi. Nah, pada saat ini sebelum kita ini dalam bentuk bayangan. Artinya ini belum jadi. Sebelum kita ini belum jadi. Kita di sini seperti ditunjukkan. Apakah nanti gambarmu seperti ini yang kamu buat lubangnya? Kalau benar, klik OK. Tapi kalau ada kesalahan, ganti ukurannya. Kalau misalnya Pak ternyata enggak seperti ini. Ini jarak yang kedua bukan 15 Pak, ya. Jarak yang kedua misalnya mintanya 16 Pak misalnya. 16 Pak ya jarak yang kedua. Boleh berbeda. Ya, yang sini jaraknya 15, yang ini jaraknya 16. Biar apa? Biar ini sama Pak dengan ini. Ini contoh aja sih. Ya. Kalau sudah yakin ini udah sama Pak. Kanan kirinya sudah imbang. Pada saat ngebor juga nanti enggak kebablasan di pinggir. Kalau sudah oke aja. Klik oke. Kalau jadi sempurna seperti ini. Padahal kita hanya ngeklik sekali klik. Coba kamu copy satu-satu, butuh waktu yang lama. Uang ini baru jumlahnya aja yang 15 sampai 10. Ini jumlahnya berapa? 6. Ini cuma 13. Ya, ini contoh. Bahkan ini sampai 100 pun dengan begitu mudahnya kalau kita menggunakan
rectangle pattern. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa ya? Ya, Yang rectangle pattern. Bisa. Oke. Kita lanjut lagi yang circular. Ini penting sekali ya. Rectangle sama circular penting sekali. Pada saat kita gambar kadang-kala kita butuh gambarnya lebih dari satu diperbanyak. Kamu nggak mungkin menggunakan ngopi satu-satu. Ini yang rectangle pattern. Nah, yang circular pattern apa Pak? Sama seperti ini, tapi bentuknya melingkar. Ya, Pak Ude kasih contoh. Jadi circular pattern, ya, perbedaannya adalah kalau circular pattern membuat duplikat objek dengan pola melingkar. Ya, objeknya dengan pola melingkar. Contoh misalnya, Pak Ude buat lingkaran. Lingkarannya sembarang, tapi agak besar. Berapa Pak? 200. Misalnya diameternya 200. Contoh. Terus Pak Udi mau membuat lingkaran. Ya. Kalau roda gigi ya roda gigi ini Pak Udi coba buat lingkaran. Atau mungkin kalau lingkaran sudah biasa. Coba ya Pak buat kotak ya Pak. Apakah bisa? Bisa. Ya, misalnya. Atau mungkin slot. Ya, slot aja Pak. Ya. Misalnya Pak Udi membuat slot di sini. Sembarang slot ini. Ya. Terus saya perbesar untuk slotnya. Pak Udi disuruh untuk ngasih jarak untuk slotnya 7 berapa ya? Untuk R-nya biar kecil 10 mungkin. Oke, 10. 10. Kemudian sudutnya sebentar, Pak Udi ulangi. Ada yang keliru. Slotnya slot 3 point, center point. Oke, ini aja. Oke. Untuk jaraknya Pak Udi buat 10 meter, sudutnya 180. Terus untuk ukurannya saya buat misalnya 5. Ini contoh aja ya, contoh. Cuman di sini biar ada jaraknya, Pak Udi kasih jaraknya ini adalah biar ada jaraknya di sini saya kasih jarak yang angka pas saja 80 misalnya. Saya buat 80. Ya, saya buat 80. Jadi ini ada jaraknya. Nah, saya mau merencanakan ya, ini saya akan perbanyak ke sini mengelilingi lingkaran ini. Misalnya kamu disuruh membuat ini mengelilingi lingkaran ini. Kamu tidak bisa menggunakan rectangle, tapi kalian harus menggunakan circular pattern. Caranya Pak, klik circular pattern seperti biasa. Geometri adalah ini, objek yang akan kita buat lingkarannya. Diklik satu-satu boleh, di blok boleh, terserah. Terus axis di sini, axis di sini adalah titik pusat kita, yaitu di sini. Klik tengah ini ya, klik. Ya. Kemudian perhatikan, Pak ini jumlahnya kok sudah muncul karena ini defaultnya 6. Nah kita ini bisa kita rubah, mau buat berapa? 10 atau mungkin 12 atau mungkin 15 ya. Bisa kita tentukan di sini. 360 di sini adalah kalau kalian mau membuat ini melingkar sebesar 360. Kalau pengen buat separuh aja ya pilih aja 90. Pak saya pengen separuh aja. Tabrakan buat jaraknya 2 atau mungkin buat jaraknya 5. Ya, ini contoh. Tapi kalau full ya 360 kalau full. Ini kita buat tadi berapa? 10 15 ya tadi ya. Oke, 15 agak pas. Nah, seperti ini. Ini bayangan juga Pak Udi tadi buat ini dan hasilnya sempurna sekali. Padahal Pak Udi buat satu bentuknya seperti ini. Kemudian otomatis dia terbentuk sesuai dengan sudut masing-masing, otomatis. Kalau kalian membuat manual nggak akan bisa. Tapi dengan bantuan ini sempurna jadi. Sama pada saat nanti kalian disuruh kelas 3 nggak roda gigi. Buat aja satu roda gigi profilnya sampai tadi. Mungkin membuat profilnya agak lama, nggak apa-apa, satu aja. Habis itu pakai aja circular pattern. Setelah itu kalian gunakan klik geometrinya yang profil yang satu tadi. Setelah itu tentukan mau jumlahnya berapa. Jumlahnya roda giginya 15 Pak. Ya udah langsung jadi 15.
Mau 20 ya jadi 20, tergantung permintaan. Yang penting satu profil udah jadi. Kalau sudah seperti ini dan kamu setuju, silahkan klik OK. Nah, jadilah seperti yang Pak Wedi inginkan tadi. Satu profil, di mana satu profil ini saya rotate dengan jumlah yang 15, cukup banyak juga, dan sempurna jadinya. Tidak ada yang tabrakan, jaraknya sama, bentuknya juga berbeda, sengiki melengkung rene, sengiki melengkungnya ke sini, ini mulai melengkung agak mepet, ini melengkungnya juga ini melengkungnya pas di 90, dia otomatis akan jadi sendiri. Inilah yang Pak Wedi disebut sebagai circular pattern, yaitu menduplikat objek dengan pola melingkar, ya, dengan pola melingkar. Bisa bentuk lubang baut, bisa juga dalam bentuk roda gigi, nanti terserah Pak Wedi, terserah yang ngasih job. Oke, itu terakhir adalah mirror, ya sekalian. Mirror seperti ini, misalnya Pak Wedi ada pola seperti ini, ya, membuat pola seperti ini sembarang aja, ada bentuk Pak Wedi buat garis bantu di sini, misalnya garis polanya ini. Garis polanya sembarang di sini. Saya buat center line-nya di sini. Nah, kemudian Pak Wedi membuat garis polanya seperti ini. Sembarang dari sini lurus. Ya. Terus Pak Wedi sambungkan dengan S polyline. Ya. Seperti ini. Ini saya tutup gini aja. Terus saya luruskan di sini. Ini contoh aja. Saya luruskan di sini. Di sini. Nah, polanya misalnya seperti ini. Nah, ini kamu disuruh untuk mirror. Ini disuruh mirror ke sini dengan ukuran sama. Kamu nggak mungkin garis buat ini seperti ini dengan bentuk yang sama, nggak mungkin. Ya, biar cepat pakainya ini, mirror. Caranya Pak, klik mirror. Seperti biasa, objeknya dipilih dulu, 1, 2, 3. Mirror lainnya berarti adalah, garis bantunya ini, garis yang digunakan untuk mirrornya kemana, horizontal atau vertikal, kita pilih ini. Ya, kemudian kita apply. Nah, kalau benar, ya seperti ini, oke, pasti kita done. Ya, jadilah mirror yang sesuai yang kita inginkan, sama persis, ya tidak berubah sedikit. Ya, oke, itu yang bisa Pak Wedi terangkan hari ini seputar modify. Sudah lengkap yang Pak Wedi infokan. Dari kemarin Pak Wedi ngajari tentang pattern, constraint. Kemudian hari ini Pak Wedi ajari tentang modify, dari mulai move, copy, rotate, ya, sampai ke pattern. Minggu depan Pak Wedi akan ngajari kalian langsung bentuk ke 3D, penggabungan dari ini semua. Ya, ikuti aja terus Pak Wedi, kalian akan tambah pintar walaupun materinya sementara seperti ini, tapi paling tidak rekaman-rekaman yang Pak Wedi infokan di sini adalah rekaman yang proses-proses yang mungkin besok ada saat kalian punya laptop atau mungkin gabung di sudah masuk di komputer, kalian sudah bisa melihat, oh Pak Wedi kemarin pernah ngajari ini, langsung praktekkan. Oh tutorialnya seperti ini. Gitu ya. Sebelum Pak Wedi tutup, ada yang ditanyakan? Ya ada ya. Kalau tidak ada, tolong nanti dibantu, Pak Wedi dibantu, teman-temanmu yang belum mengerjakan tugas, tolong dilihat YouTube tutorialnya Pak Wedi yang sebelumnya. Ya, dilihat aja. Tapi kalau kalian bisa menjelaskan, dibantu aja caranya. Gampang sekali kok. Ya, coba salah satu menjawab, gampang nggak untuk mengerjakan tugas-tugasnya Pak Wedi? Seperti tugas kuis. Tugas kuis kan tinggal diklik aja kuis ya kan? Klik kuisnya, kemudian dikerjakan. Nah, tugas offline kayaknya susah, tapi nek kamu sudah buka tugas offline-nya, caranya apa? Di-download sih. Nah, di-download. Nah, langkah kerjanya ya tergantung kalian. Langkah kerjanya. Kalau Pak Wedi kan sudah ngajari kemarin. Membuat slot. Buat gambar itu apa? Oh, lingkaran dulu. Lingkaran besar diameter 56, lingkaran kecil diameter 32. Wes habis itu dikasih slot.
Kata-kata itu sudah masuk, sudah. Pak Udi anggap prosesnya urutannya langkah sudah benar. Ya, gitu ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan seputar tugas, silakan. Mungkin mewakili teman-temanmu yang susahnya mana. Biar Pak Udi jelaskan sekalian. Nanti kamu bisa menginfokan. Halo. Sudah cukup jelas ya yang Pak Udi sampaikan ya? Halo, salah satu bisa mewakili? Sudah cukup jelas ya? Pak, kalau mau mengunduh file di tim itu susah sekali ya Pak. Kalau sinyalnya nggak kuat, keluar lagi gitu Pak. Yang PDF itu? Yang PDF itu? Iya. Tapi kalau diklik kebuka nggak? Walaupun mungkin nggak diunduh, diklik Nggak, kebuka Pak. nggak? Pada saat Nggak bisa dibuka? Nggak bisa. Mungkin yang lainnya Itu apakah sudah. kasusnya sama? Coba. Dimas mungkin sama? Apakah Nuriadiasa atau yang lainnya sama? Maksudnya tidak gimana? Pak. Bisa dibuka? Bisa dibuka. Berarti Nuriadi benar katamu, mungkin sinyalnya, pengaruh sinyal sama sinyal. Jadi memang pada saat sinyalnya bagus sebenarnya pengumuman yang Pak Udi share itu sangat gampang sekali dibuka. Karena Pak Udi dengan membuat itu Pak Udi sudah praktekkan. Walaupun dengan menggunakan HP-nya Pak Udi, kadang-kala coba WiFi-nya tak off-kan. Apakah nggak pakai wiki, pakai paketan bisa? Ternyata bisa. Artinya nggak ada masalah untuk membuka file. Memang kondisi dari sinyal itu pengaruh. Itu ya. Artinya bisa dibuka ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Oke. Kalau sudah, tolong nanti bantu teman-temanmu yang belum, dibantu cara mengerjakannya. Kalau kesulitan, silakan japri Pak Widi. Ya, tolong untuk tugas-tugasnya hari ini Pak Widi perpanjang lagi untuk selesaikan tugas itu. Ya, nanti habis itu Pak Widi akan tambahi tugas lagi soalnya. Ya, kasihan nanti kalau ketumpuk-tumpuk. Ya, karena tugas kalian banyak. Oke, itu dari Pak Widi. Dari Pak Widi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti hasilnya Pak Widi